Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh dalam kondisi sehat. Seperti yang Ibu katakan kemarin, bahwa hari ini adalah hari terakhir kita untuk memasuki tema yang kedua. Insya Allah, kalau tidak ada halangan, Rabu, Kamis, dan Jumat itu adalah kita melaksanakan penilaian harian untuk tema 2-nya. Ya, hari ini adalah hari terakhir tema 2, jadi kita belajar tema 2, subtema ketiga pembelajaran keempat, 5, dan 6. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini nanti ada 2 muatan mata pelajaran. Yang pertama adalah IPS. Diharapkan anak-anak hebat Ibu mampu menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar. Kemudian bahasa Indonesianya mengetahui struktur teks pada sebuah teks petunjuk. Anak-anak hebat Ibu, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam sumber energi alternatif. Masih ingat macam-macam sumber energi alternatif itu apa saja? Ya, yang pertama adalah energi matahari, kemudian energi angin, energi air, energi panas bumi, energi gelombang air laut, dan terakhir adalah energi biomasa. Hari ini kita akan belajar salah satu sumber energi alternatif yang ada di sekitar kita. Ya, silahkan dilihat bukunya pada halaman 124, ada teks berjudul Singkong. Ya, Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Singkong merupakan makanan yang kaya akan karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong akan sangat baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tepung tapioka, di sekitar kita banyak sekali makanan yang bisa diolah dari singkong. Misalnya keripik singkong, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain, dan bahkan di hasil olahan singkong tersebut bisa menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat, mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik. Untuk tugas yang pertama, nanti setelah kita baca teks halaman 124 yang berjudul Singkong, nanti anak-anak hebat Ibu silahkan jawab pertanyaan yang ada di halaman 125 ya. Setelah kita baca tadi teks berjudul singkong, tahukah anak-anak hebat Ibu bahwa singkong dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif setelah diolah menjadi bioetanol ya. Jadi banyak sekali bahan makanan yang ada di sekitar kita yang ternyata bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Kemarin kita sudah belajar biji jarak atau minyak biji jarak juga bisa dimanfaatkan sebagai bioetanol atau sumber energi alternatif. Ternyata singkong juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Sekarang anak-anak hebat Ibu silahkan dibuka bukunya halaman 131 pada buku temanya. Di situ ada sebuah percobaan atau teks petunjuk mengenai percobaan untuk membuktikan bahwa kentang juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif ya. Tapi sebelum itu kita akan belajar tentang struktur pada sebuah teks petunjuk.
Teks petunjuk memiliki struktur yang membedakan dari teks lainnya. Berikut adalah struktur dari teks petunjuk. Yang pertama adalah tujuan. Bagian tujuan berisi maksud teks petunjuk. Biasanya bagian ini berisi judul atau pengantar singkat untuk melakukan teks petunjuk. Yang kedua adalah alat dan bahan. Bagian yang berisi alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan diuraikan secara terperinci. Ya, yang ketiga adalah langkah-langkah, bagian yang berisi urutan langkah kerja teks petunjuk. Oleh karena berisi urutan langkah, maka bagian ini harus dibuat urut dan sistematis sehingga urutannya tidak boleh diubah. Yang terakhir adalah penutup. Bagian yang berisi simpulan atau ucapan selamat kepada pembaca, bagian ini bersifat opsional. Artinya bagian ini bisa ada ataupun tidak ada. Untuk tugas kita yang kedua, ya, setelah tadi anak-anak hebat ibu melihat teks petunjuk yang ada pada halaman 131, sekarang tugasnya adalah tentukan struktur teks pada teks petunjuk yang ada di halaman 131 ya. Kalian lihat yang tujuan yang mana, alat dan bahan itu yang mana saja, langkah-langkah serta bagian penutupnya ada atau tidak. Baik anak-anak hebat ibu, jangan lupa tugas pertama kita di buku tema halaman 125. Tugas yang keduanya nanti anak-anak hebat ibu lihat di halaman 131, teks petunjuk yang ada di halaman 131. Kemudian tentukan struktur teks petunjuk yang ada pada halaman 131. Ya, jangan lupa besok kita ada penilaian harian tema 2. Termin 1 muatan mata pelajarannya ada IPA, IPS, serta PPKN. Terima kasih semuanya, dipersiapkan dirinya untuk besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.